Ajang Piala Dunia 2022 akhirnya kembali diselenggarakan. Perlu kita ketahui, Piala Dunia merupakan kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional putra senior anggota Federasi Sepak Bola Internasional atau yang kita kenal dengan FIFA, yang merupakan suatu badan pengatur sepak bola dunia. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak turnamen 1930. Dan pada saat ini, Qatar sudah terpilih untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan ajang dunia tersebut. Ada banyak sekali kemeriahan-kemeriahan yang terjadi pada gelaran Piala Dunia tahun ini. Namun, tahukah Anda, di balik kemeriahan yang terjadi, ternyata gelaran Piala Dunia tahun ini juga memiliki beberapa konflik yang sempat dikritisi oleh berbagai kalangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar memicu beberapa perdebatan, khususnya terkait pelarangan akan beberapa hal kebiasaan dunia barat untuk tidak dilakukan di negara Qatar. Salah satunya yaitu kebijakan mengenai pelarangan memakai atribut LGBT di ajang Piala Dunia tersebut. Kebijakan yang sudah disetujui oleh pihak FIFA selaku penyelenggara rupanya masih ditentang oleh anggota negara FIFA lainnya seperti Jerman, Inggris, dan Denmark, yang bahkan sampai mengancam akan keluar jika tidak dicabutnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, FIFA akhirnya melunak dan mencabut larangan akan kampanye LGBT. Melalui pemaparan selanjutnya, kami akan mengulas lebih dalam lagi dengan melihat bagaimana sudut pandang dari etika filsafat memandang persoalan tersebut. Halo semuanya, perkenalkan saya Restu Yonanda Alfianita dengan NIM 21011349907 dan dengan job desk sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Siti Rasina dengan NIM 2101126097, job desk sebagai editor video. Perkenalkan, nama saya Sonya Marunjung Putri Hasibuan dengan NIM 2101136257. Saya di sini bertugas sebagai presentator kelima. Perkenalkan, nama saya Yafardana dengan NIM 2101134852. Saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Ibu Ibrahim Ferry dengan NIM 2101136259 dan saya adalah salah satu dari pembawa materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menganalisis video yang telah kami tampilkan tadi, yaitu mengenai etika dan filsafat pada fenomena LGBT di FIFA World Cup Qatar 2022. Di sini ada nama-nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Sonya Marunjung Putri Hasibuan, yang kedua Restu Yonanda Alfianita, yang ketiga ada saya sendiri Siti Rasina, yang keempat ada Yafi Ardana, yang kelima ada Ibe Ibrahim Fiari. Sebelum menganalisis video yang telah kami tampilkan tadi, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ilmu komunikasi pada teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ilmu komunikasi membawa pengaruh yang besar pada teknologi, komunikasi, dan informasi. Saat ini, dunia sudah semakin maju dengan adanya perkembangan teknologi tersebut. Dengan adanya perkembangan teknologi, komunikasi semakin memudahkan masyarakat dari segala penjuru dunia untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Hal ini tergambar pada fenomena ajang pertandingan besar yang tengah diselenggarakan, yaitu FIFA World Cup Qatar 2022. Saat ini, dunia sedang dimanjakan dengan tontonan Piala Dunia 2022 yang diselenggarakan di Qatar. Namun, ada beberapa hal yang menarik pada penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Salah satunya yang paling sering diberitakan di media yaitu adanya konflik yang terjadi terkait pelanggaran penggunaan atribut LGBT yang dimuat dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh Qatar selaku tuan rumah. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Fenomena LGBT pada ajang Piala Dunia merupakan salah satu hal yang tak luput dari sorotan. Seperti yang kita ketahui, gelaran Piala Dunia 2022 saat ini sedang berlangsung di Qatar. Qatar sendiri merupakan negara Islam, yang artinya memiliki ideologi pemerintahan yang berlandaskan ajaran syariat Islam. Maka tak heran, segala bentuk peraturan yang ada di negara tersebut juga diatur berdasarkan pedoman-pedoman ajaran Islam.
Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 juga telah menerapkan beberapa aturan, yang salah satu diantaranya yaitu adanya aturan yang melarang setiap orang yang terlibat dalam Piala Dunia, baik penonton, pemain, dan lainnya, dilarang untuk menunjukkan hal-hal yang berbau LGBT. Segala bentuk simbol atau lambang yang melambangkan LGBT tidak diperbolehkan memasuki stadium tempat berlangsungnya pertandingan. Mengetahui pelarangan tersebut, mayoritas negara-negara barat mengecam peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah Qatar yang juga telah didukung oleh FIFA sebagai pihak penyelenggara. Tidak hanya sekedar mengecam, negara-negara barat seperti Inggris, Jerman, Belanda, dan lainnya juga turut mengecam FIFA untuk tidak lagi berpartisipasi pada ajang Piala Dunia selanjutnya. Selain itu, perilaku yang ditunjukkan oleh Menteri Luar Negeri Jerman yang tetap mengenakan band lengan bertuliskan One Love yang menyimbolkan LGBT, juga aksi membungkam mulut yang dilakukan oleh timnas Jerman menunjukkan aksi protes mereka terhadap pelarangan tersebut. Mereka menyebut bahwa Qatar telah melakukan tindakan yang melanggar HAM dengan menerbitkan peraturan tersebut. Melihat adanya berbagai kecaman juga ancaman sedemikian rupa, pihak FIFA akhirnya mulai melunak. FIFA dan pemerintahan Qatar akhirnya memperbolehkan segala bentuk atribut LGBT untuk memasuki stadion. Baik teman-teman semuanya, pemaparan materi tentang latar belakang terjadinya fenomena dalam studi kasus sudah dipaparkan sebelumnya oleh rekan saya, dan di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi kami, yaitu tentang perspektif etika dan filsafat komunikasi memandang fenomena LGBT di FIFA World Cup Qatar 2022. Nah, di sini muncullah suatu pertanyaan tentang bagaimana perspektif etika filsafat dan komunikasi memandang fenomena tersebut. Dalam dunia filsafat, perlu kita ketahui bahwa filsafat memandang kebenaran itu bukanlah suatu hal yang mutlak, melainkan kebenaran itu sulit dinilai secara universal karena tergantung pada kerja, manfaat, dan akibatnya. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu kebenaran yang baik dan menghasilkan tindakan yang adil, maka dibutuhkan peranan dari 3 aspek nilai kehidupan paling penting, yaitu peran dari filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan. Filsafat berperan dalam menentukan tindakan yang seharusnya kita lakukan dengan mempertimbangkannya dari berbagai sudut pandang sehingga kita dapat lebih bijaksana dalam memutuskan suatu hal. Nah, pada fenomena yang ada bahwa telah terjadi konflik yang penyelesaiannya juga tidak memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Mengapa demikian? Solusi terhadap konflik tersebut sama sekali tidak adil bagi Qatar sebagai tuan rumah karena peraturan agama yang selama ini telah mereka junjung tinggi harus rela untuk dikorbankan untuk suatu kompetisi olahraga yang hanya berlangsung 30 hari lamanya. Namun solusi tersebut tentunya menguntungkan negara-negara yang pro-LGBT karena mereka dapat melakukan aksi kampanye LGBT pada ajang tersebut. Nah, lantas bagaimanakah seharusnya yang terjadi saat ini? Bagaimanakah suatu tindakan yang dianggap sebagai tindakan yang adil, bijaksana, dan baik bagi segalanya? Sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa dalam filsafat kebenaran bukan merupakan suatu hal yang mutlak. Sesuatu dianggap benar apabila sesuatu tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar. Maka oleh sebab itu, kita tidak hanya diwajibkan untuk menentukan kebenaran, namun kita juga harus melihat apakah kebenaran tersebut bersifat adil dan baik bagi semuanya. Karena benar belum tentu adil, adil belum tentu baik. Maka inilah yang dinamakan sebagai mencari solusi yang bijaksana akan suatu persoalan. Solusi yang bijaksana merupakan solusi yang didapatkan dari pertimbangan segala sudut pandang yang kita namakan sebagai aktivitas filsafat. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana mempertimbangkan segala sesuatu dari sudut pandang, terutama bagaimanakah hubungan dari filsafat itu dengan ilmu pengetahuan sebagai sudut pandang dan juga agama, tentang fenomena LGBT di FIFA World Cup Qatar 2022. Dalam ilmu pengetahuan, kita dapat mengetahui bahwa LGBT merupakan suatu permasalahan hormon yang dianggap normal karena adanya komplikasi. Kaplan, Sadok, dan Greb menyebutkan bahwa terbentuknya LGBT disebabkan beberapa faktor yaitu faktor biologis seperti kromosom, hormon, struktur otak, genetik, kemudian juga disebabkan oleh faktor psikososial atau berasal dari keluarga.
faktor lingkungan, dan faktor trauma. Orang yang mengidap gangguan ini juga tidak dapat mengelak dari hal tersebut. Gangguan ini juga bukan berasal atas kemauan pribadi, sehingga hal inilah yang menjadi suatu pembenaran bagi kaum LGBT untuk memperoleh hak kebebasan mereka. Dan mereka menyebutnya sebagai suatu hak asasi manusia yang harus diperhatikan. Inilah yang menjadi penyebab kaum LGBT dan kaum yang pro-LGBT terus mengkampanyekan komunitas tersebut agar khalayak luas dapat menerima mereka. Nah, akan tetapi, dalam sudut pandang agama, perilaku LGBT tetap dianggap sebagai suatu perbuatan yang menyimpang karena keluar dari fitrahnya sebagai manusia. Bahkan, semua ajaran agama pun sepakat akan hal tersebut. Jadi, tidak hanya ajaran agama Islam saja yang memandang bahwa LGBT itu merupakan suatu tindakan penyimpangan, namun semua agama itu sepakat bahwa LGBT merupakan suatu tindakan yang menyimpang atau keluar dari fitrahnya sebagai manusia. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, maka kita sudah mendapatkan dua sudut pandang yang dapat menjadi acuan terhadap konflik yang terjadi pada ajang Piala Dunia tersebut. Kedua sudut pandang tersebut ternyata saling bertolak belakang, sehingga hal inilah yang saat ini masih menjadi suatu perdebatan akan tindakan apakah yang paling sesuai untuk menyikapi fenomena LGBT ini. Maka dalam pembahasan kali ini, selain kita menganalisis persoalan tersebut dari segi filsafat, kita juga akan melakukan analisis etika yang nantinya dianggap dapat memperoleh jalan keluar dari persoalan yang ada. Nah, keterkaitan antara etika dan filsafat juga mencari kebenaran mengenai persoalan yang ada dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan aspek moral agar terwujudnya kebenaran yang dapat diputuskan secara bijaksana. Perlu kita garis bawahi, yaitu mencari kebenaran mengenai persoalan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan aspek moral untuk memperoleh kebenaran secara bijaksana. Maka inilah analisis etika dan filsafat kami pada studi kasus kali ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis etika dan filsafat pada fenomena LGBT di FIFA World Cup Qatar 2022. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana filsafat memandang LGBT yang berdasarkan perspektif ilmu pengetahuan dan agama yang masih menimbulkan perdebatan. Maka untuk mengenai perdebatan ini, etika dapat menjadi salah satu solusinya. Perlu kita ketahui, etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Etika juga berarti konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Terlebih lagi, ajang tersebut merupakan ajang olahraga yang seharusnya fokusnya hanya pada kegiatan olahraga saja, tanpa harus adanya kampanye-kampanye lain yang tidak sesuai dengan tema dari ajang tersebut. Kita mengetahui bahwa Qatar merupakan tuan rumah untuk penyelenggara Piala Dunia 2022. Qatar merupakan negara Islam yang menerapkan ajaran yang berasal dari nilai-nilai agama Islam yang juga diterapkan dalam peraturan yang berlaku di negara tersebut. Maka hal ini berarti nilai moral dan norma yang ada di sana berpedoman pada ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, tindakan LGBT dan tindakan yang dianggap mendukung LGBT merupakan suatu hal yang dilarang. Inilah yang kemudian juga diangkat sebagai peraturan yang diterapkan oleh Qatar selaku tuan rumah dalam ajang Piala Dunia. Maka sudah sepatutnya negara-negara lain yang datang sebagai tamu menghormati peraturan dari tuan rumah yang memiliki etika yang baik ketika berada di sana dengan tidak melanggar peraturan yang telah disepakati. Apalagi kampanye tersebut diadakan dalam negara yang menentang keras tindakan LGBT. Namun, nyatanya masih banyak negara-negara pro-LGBT yang tetap memandang bahwa Qatar telah merenggut hak asasi mereka dengan adanya pelarangan tersebut. Akan tetapi, perlu kita ketahui, aturan tersebut sama sekali tidak merenggut hak asasi kaum LGBT karena mereka tetap dapat mengikuti dan menonton pertandingan di dalam stadion. Namun yang dilarang adalah mereka tidak boleh memperlihatkan tindakan yang menggambarkan LGBT seperti membawa atribut dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk materi selanjutnya adalah terkait solusi masalah pada fenomena LGBT di FIFA World Cup Qatar 2022.
Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka tugas utama kita yaitu bagaimanakah langkah yang paling tepat dan bijaksana untuk mengatasi konflik yang terjadi dengan memberikan solusi yang adil. Hasil diskusi kelompok kami dengan berpedoman pada beberapa sumber artikel jurnal menyimpulkan bahwa solusi yang paling sesuai adalah antara kedua belah pihak, yaitu Qatar sebagai tuan rumah adalah juga negara-negara yang pro LGBT hendaknya saling menunjukkan sikap saling hormat menghormati dengan cara yang pertama adalah Qatar tetap dapat memberikan izin memasuki stadium bagi kaum LGBT, tapi dengan syarat mereka tidak menunjukkan segala macam tindakan yang menyimpulkan LGBT, melainkan hanya fokus kepada pertandingan saja. Karena menurut kami sendiri, solusi yang kami tawarkan ini sudah menimbang bahwa Piala Dunia ini kan merupakan ajang olahraga khususnya sepak bola yang berlangsung selama kurang lebih 30 hari. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila kita seharusnya hanya berfokus kepada pertandingan tanpa adanya fokus-fokus lain yang dapat memecah belah. Hal ini sesuai dengan slogan FIFA, yaitu Football Unites the World. Nah, untuk solusi yang kedua adalah mereka yang pro terhadap LGBT juga harus menunjukkan sikap respek atau hormat kepada Qatar selaku tuan rumah dengan mematuhi segala peraturan yang ada. Karena hukum dan ketentuan yang diterapkan Qatar merupakan hukum yang berasal dari kepercayaan mereka yang tidak dapat diganggu gugat dan diubah hanya untuk kepentingan pertandingan olahraga 30 hari. Maka dari itu, untuk menjaga ketegasan hukum tersebut, hendaknya negara-negara yang hadir sebagai tamu dapat menunjukkan rasa hormat mereka.